Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrisela Ramadhani dengan NIM A1J224011. Jadi di video kali ini saya ditugaskan oleh Ibu Siti Fitriah SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah semantik pada ruang saya, dan beliau di sini menugaskan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan salah satu materi dari semantik itu sendiri, di mana itu sudah dipelajari dari beberapa minggu yang lalu. Dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu yang sudah saya pilih, yaitu tentang materi hubungan semantik dengan ilmu lain. Jadi lebih dari sekedar studi tentang makna, semantik merupakan kunci untuk mengungkap bagaimana kita memahami, menginterpretasikan, dan menciptakan makna melalui bahasa. Semantik ini juga bukanlah bidang yang berdiri sendiri, di mana ia merupakan jaringan yang rumit, terjalin erat dengan berbagai disiplin ilmu linguistik dan kognitif lainnya. Di sini kita akan menjelajahi interaksi semantik dengan semiotika, pragmatik, stilistika, logika, psikolinguistik, dan bahkan aspek-aspek sosiolinguistik. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana makna dibangun dan diinterpretasikan dalam berbagai konteks. Jadi, semantik itu sendiri secara sederhananya adalah studi tentang makna. Namun, ketika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa makna bukanlah entitas yang statis atau tunggal. Makna adalah konstruksi yang dinamis, yang dimana bergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks, pengalaman pribadi, dan budaya. Di sini kita akan membedakan antara makna denotatif atau makna harfiah, objektif, dan seringkali tercantum dalam kamus, dan makna konotatif, yaitu makna kiasan, subjektif, dan bergantung pada konteks dan asosiasi budaya. Misalnya, kata rumah memiliki makna denotatif sebagai bangunan tempat tinggal, namun konotasinya dapat bervariasi secara luas. Kata rumah itu sendiri dapat mewakili keamanan, kehangatan, keluarga, atau bahkan kesendirian, tergantung pada pengalaman dan persepsi individu. Lebih lanjut, di sini saya akan membahas berbagai jenis makna, seperti makna leksikal, yaitu makna kata, makna sintaksis atau makna yang dihasilkan dari hubungan antara kata-kata dalam kalimat, dan makna pragmatik, yaitu makna yang bergantung pada konteks dan niat komunikatif. Nah, kita juga akan menyinggung ambiguitas semantik, di mana kata atau frasa dapat memiliki lebih dari satu makna, mengarah pada interpretasi yang berbeda. Yang pertama yaitu adanya hubungan semantik dan semiotika, yaitu menjelajahi tanda dan sistem tanda. Nah, semiotika sendiri itu merupakan studi tentang tanda maksudnya tanda dan sistem tanda, di mana memberikan kerangka kerja yang fundamental untuk memahami semantik. Sedangkan semiotika ini membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda, baik verbal maupun non-verbal, menciptakan makna. Nah, tanda dapat berupa kata-kata, gambar, simbol, gestur, bahkan peristiwa. Ferdinand de Saussure itu merupakan seorang tokoh kunci dalam semiotika, di mana beliau mengungkapkan hubungan antara penanda seperti signifier, bentuk fisik tanda, dan menganalisis makna spesifik dari tanda-tanda ini dalam konteks bahasa. Misalnya, lampu merah atau penanda ini mewakili perintah untuk berhenti, yang merupakan sebuah petanda, dan semantik ini menjelaskan makna perintah dalam konteks lalu lintas. Kita juga akan melihat bagaimana simbol agama, gestur tubuh, dan bahkan sebuah karya seni dapat diinterpretasikan melalui lensa semiotika, di mana
dan maknanya ini kemudian diuraikan melalui semantik. Lebih jauhnya, kita akan membahas berbagai teori semiotika seperti semiotika struktural dan semiotika interpretatif, dan bagaimana teori-teori ini memberikan wawasan yang berbeda tentang pembentukan makna. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan semantik dan pragmatik, yaitu sebuah konteks, implikator, dan tindak tutur. Jadi pragmatik ini mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna. Nah, semantik ini menyediakan makna literal, tetapi pragmatik ini menambahkan lapisan kontekstual dan implikator. Makna tersirat yang tidak secara eksplisit dinyatakan. Kita bisa melihat kalimat saya lapar, makna literalnya adalah kekurangan makanan. Namun dalam konteks tertentu, kalimat ini bisa menjadi permintaan untuk diberi makan, atau sebuah keluhan tentang kondisi ekonomi, atau bahkan sebuah sindiran. Nah, prinsip kerjasama Grice itu menjelaskan bagaimana kita berkolaborasi dalam komunikasi dengan memperhatikan kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara penyampaian informasi. Nah, pelanggaran prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan implikator. Selain implikator, kita juga akan membahas tindak tutur seperti speech act, yaitu tindakan yang dilakukan melakukan ucapan seperti meminta, menjanjikan, memerintah, dan menyatakan. Nah, analisis inilah merupakan analisis tindak tutur membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan untuk melakukan tindakan sosial. Selanjutnya yaitu tentang hubungan semantik dan stilistika, yaitu merupakan gaya bahasa dan makna. Nah, stilistika itu mempelajari gaya bahasa dalam karya sastra dan wacana lainnya. Nah, semantik berperan penting dalam memahami makna denotatif, dan konotatif dalam gaya bahasa. Di sini kita akan membahas berbagai majas seperti metafora, personifikasi, hiperbola, ironi, dan sinisme, dan bagaimana majas-majas ini berkontribusi pada makna dan efek estetis. Seperti pilihan diksi atau pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan majas mempengaruhi makna dan efek estetis, di mana analisis semantik ini membantu kita mengungkap kedalaman makna yang tersembunyi di balik gaya bahasa yang digunakan. Misalnya dalam puisi, penggunaan metafora tertentu dapat menciptakan suasana atau tema tertentu, dan semantik membantu kita untuk memahami bagaimana metafora tersebut berkontribusi pada makna keseluruhan puisi. Dan kita juga akan membahas bagaimana gaya bahasa dapat mempengaruhi interpretasi makna, dan bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi pilihan gaya bahasa. Lalu yang terakhir ada semantik, maksudnya hubungan antara semantik, logika, dan psikolinguistik. Nah, logika itu sendiri membantu kita untuk mengurai ambiguitas dalam bahasa. Kalimat seperti dia pergi ke bank dapat merujuk pada lembaga keuangan atau tepi sungai, di mana dalam kata BANK itu kita logika itu bisa berjalan ya. Jadi dia bisa persepsinya bahwasanya itu menunjukkan lembaga keuangan, namun di persepsi lain itu menunjukkan tepian sungai, begitu. Nah, logika ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis struktur kalimat dan mengidentifikasi makna ganda. Lalu ada psikolinguistik, di mana studi tentang hubungan antara bahasa dan proses mental. Nah, ini menjelajahi bagaimana otak kita memproses makna dan mempertimbangkan konteks-konteks dalam memahami kalimat. Nah, psikolinguistik ini juga meneliti bagaimana anak-anak memperoleh makna kata dan mengembangkan pemahaman tentang bahasa. Di sini kita akan membahas model-model pemrosesan bahasa seperti model pemrosesan paralel,
dan model pemrosesan serial, dan bagaimana model-model ini menjelaskan otak memproses informasi linguistik. Itu mungkin materi yang sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah semantik ini merupakan bidang yang fundamental dalam linguistik. Jadi terjalin erat dengan semiotika, pragmatik, stilistika, logika, maupun psikolinguistik. Jadi pemahaman holistik tentang bahasa ini membutuhkan integrasi semua bidang dengan memahami bagaimana makna dibangun dan diinterpretasikan. Dan di sini kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan menghargai kerumitan dan keindahan bahasa. Baiklah, itu saja tadi presentasi dan penjelasan dari materi hubungan semantik dengan ilmu lain yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja saya akhiri. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.